Bagaimana sejarah awal perkembangan teknologi informasi dan komunikasi? Apa manfaatnya bagi kehidupan manusia? Dan apakah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak negatif atau hanya dampak positif saja? Saya, Kirana Andini Maheswari, kelas 12 IPS 5 SMA Negeri 12 Bandar Lampung, akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sejarah peminatan. Sebelum masuk ke sejarah awal, apa yang dimaksud dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi? Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi. Perkembangan manusia dari zaman prasejarah hingga zaman modern seperti sekarang tidak terlepas dari bidang komunikasi dan bidang informasi. Pada masa zaman prasejarah, manusia berkomunikasi dengan menggambar di dinding-dinding gua tentang buruan dan hasil buruannya. Karena belum mengenal tulisan, kemampuan berbahasa mereka masih rendah. Mereka hanya berbahasa melalui gerak tangan, bahasa isyarat, dan juga dengusan. Selanjutnya, saat masa sejarah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah lebih baik. Walaupun masih menggunakan gambaran di dinding-dinding gua, tetapi hal itu mengalami perkembangan. Seperti pada kehidupan bangsa Sumeria, mereka menggambar menggunakan simbol. Selanjutnya, Cailun dari Cina menemukan kertas dari serat bambu dan memungkinkan sistem cetak dengan menggunakan blok kayu yang dilumuri tinta. Hingga di zaman modern, pada 1400 sebelum Masehi hingga sekarang, teknologi sudah menyebarkan informasi dengan cepat dan tepat. Di masa ini juga ditemukannya televisi, radio, mesin cetak, komputer, dan bahkan handphone yang terus-menerus dibuat menjadi lebih canggih hingga seperti yang kita pakai sekarang, yaitu smartphone. Nah, apa aja sih manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi di kehidupan manusia? Pasti hal itu udah nggak asing lagi ya dengan kehidupan kita sehari-hari karena kita selalu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Manfaat yang pertama datang dari bidang pendidikan. Karena pandemi COVID-19 ini, di mana kita tidak bisa secara langsung bertatap muka di sekolah, ada aplikasi di smartphone yang bisa menunjang kegiatan sekolah tanpa tatap muka secara langsung, seperti aplikasi Zoom dan Google Meet yang memudahkan kita untuk tatap muka secara online dengan guru dan teman-teman. Dan juga ada aplikasi Google Classroom dan e-learning sekolah untuk mengumpulkan tugas siswa dan siswi. Selanjutnya, manfaat teknologi informasi dan komunikasi datang dari bidang transportasi. Jika dahulu kita berpergian masih terasa sangat sulit karena harus mengandalkan tenaga hewan dan juga berjalan kaki, maka sekarang teknologi transportasi memudahkan kita untuk berpergian kemanapun, seperti pesawat terbang yang bisa memudahkan kita pergi ke negara lain, dan ada juga ojek online yang dipesan dari aplikasi di smartphone kita. Bahkan, kendaraan-kendaraan seperti mobil dan motor sudah dibuat menjadi lebih canggih, hingga ada kendaraan mobil yang bisa bergerak tanpa pengemudinya. Sudah canggih banget kan teknologi kendaraan di zaman sekarang. Manfaat selanjutnya datang dari jasa pengiriman. Apabila dahulu pengiriman paket terasa sangat sulit dan tidak bisa diketahui kapan akan datangnya, maka sekarang pengiriman paket terasa lebih cepat karena kita bisa memilih siapa pihak yang akan mengantarkan paket kita, dan juga kita bisa melacak di mana paket kita berada. Masih banyak pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang lain seperti bidang kesehatan, bidang perbelanjaan, dan lain-lain. Selanjutnya, apa saja dampak positif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi? Apa ada dampak negatifnya? Tentu aja ada. Dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah yang pertama, menurunnya sosialisasi antar manusia. Ini benar banget ya. Karena ruang gerak kita online, jadi kita kadang tidak memerlukan bertemu orang lain secara langsung. Hal inilah yang menyebabkan menurunnya sosialisasi antar manusia.
Contoh lain juga apabila kita ada di tempat umum dengan orang banyak, itu orang-orang atau bahkan kita sendiri rata-rata memilih untuk bermain ponselnya daripada bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua adalah kejahatan internet atau cybercrime. Kejahatan internet ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi. Apa aja sih contohnya? Contohnya adalah pembajakan kartu kredit dan penipuan online. Kejahatan ini terkadang sulit untuk dibuktikan karena dia dilakukan dengan online dan sulit dibuktikan untuk dibawa ke jalur hukum. Masih banyak dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti adanya tayangan kekerasan, adanya pelanggaran hak cipta, adanya penyebaran virus komputer, dan masih banyak yang lain. Selain dampak negatif, pasti ada juga dong dampak positifnya. Dampak positif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pertama adalah memudahkan kita untuk mendapatkan informasi lewat internet. Internet memudahkan kita untuk mencari informasi apapun tanpa batas ruang. Contohnya, penelusuran Google, Google Maps untuk mencari lokasi, dan juga berita online baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua adalah sebagai sarana hiburan. Contohnya nih, sosial media, ada Instagram, Facebook, Twitter, atau juga kita bisa menonton film di aplikasi-aplikasi tertentu, dan juga kita bisa mendengarkan musik. Yang ketiga, semakin mudahnya berkomunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dan yang terakhir adalah memudahkan manusia dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya berjualan. Kita bisa dengan mudah berjualan tanpa kemanapun, cukup dengan berjualan di online. Sekian penjelasan saya tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.